Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Iqbal, guru SD. Kita lanjutkan pembahasan IPAS kelas 4. Masih ingat hasil fotosintesis? Masih ingat ciri-ciri sebuah materi? Kalau belum ingat atau lupa, ini dia video yang cocok untuk Anda semua, terutama anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Tiba sekarang kita pada bagian B. Silanglah 2 jawaban yang benar. Nomor 16. Fungsi bunga pada tumbuhan seperti titik. A. Alat perkembangbiakan. B. Alat penyerbukan. C. Alat pernapasan. D. Alat menyerap zat hara. Yang mana yang benar? Ya, jawabannya adalah A dan B ya. Alat perkembangbiakan dan alat penyerbukan. Nomor 17. Hasil fotosintesis berupa titik. A. Karbohidrat. B. Karbon dioksida. C. Oksigen. Atau D. Nitrogen. Yang mana yang benar? 2 ya. Jawabannya adalah A. Karbohidrat dan C. Oksigen. Nomor 18. Contoh tanaman dengan bunga tak sempurna seperti apakah A. Mangga, B. Jagung, C. Kelapa sawit, D. Jambu. Jawabannya adalah B. Jagung dan C. Kelapa sawit. Mereka itu termasuk bunga tak sempurna ya. Nomor 19. Ciri-ciri materi seperti A. Berwarna, B. Memiliki massa, C. Berbentuk cair, D. Menempati ruang. Jawabannya adalah 2 ya. Benar, B dan D. Memiliki massa dan menempati ruang. 20. Ciri-ciri benda gas seperti A. Padat, B. Volume berubah-ubah, C. Memiliki berat, atau D. Cair. Jawabannya adalah B dan C. Volume berubah-ubah dan C. Memiliki berat ya. Pasangkanlah dengan benar ya. 21. Bapak tampilkan gambar bunga dan perhatikan yang ditunjuk oleh tanda panah. Nah, apakah nama bagian bunga yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut? Pilihannya ada A, B, C, D, E, dan F. Ya, silahkan dipilih. Jawabannya adalah putik. Ya, benar, jawabannya adalah putik atau B. 22. Jatuhnya benang sari ke kepala putik disebut titik. Pilihannya lihat A, B, C, D, E, F ya. Silakan dipilih yang mana jawabannya itu. Ya, jawaban yang benar adalah C. Disebut dengan nama penyerbukan ya. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah berikut adalah bunga titik. Mudah sekali ini. Pilihannya ada A, B, C, D, E, F ya. Jawabannya adalah benar sekali A jawabannya. Kita lanjutkan. Nomor 24. Bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Di mana ya dia menyimpan cadangan makanan yang habis dia buat? Ya, jawabannya adalah E atau di buah ya. Bisa juga di batang, tapi kebanyakan di buah ya. Ya, ini nomor 25. Mudah sekali. Perubahan zat cair menjadi uap disebut. Silakan dipilih A, B, C, D, E, atau F. Benar, jawabannya adalah D. Menguap ya. Anak-anak, kita masuki bagian terakhir ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ya. Jawabannya bisa panjang ya. Satu soal jawabannya bisa panjang.
Ya, kita masuki nomor 26. Sebutkan arti penting fotosintesis untuk manusia dan hewan. Waduh, hasil fotosintesis ini apa yang terpenting buat manusia dan hewan? Jelas. Jawabannya apa kira-kira? Benar sekali. Ternyata hasil fotosintesis itu kan berupa oksigen. Oksigen itu dihirup oleh manusia dan hewan. Sangat-sangat diperlukan. Coba kalau tidak ada fotosintesis, oksigennya dari mana? Nah, jadi arti pentingnya adalah menyediakan oksigen buat manusia dan hewan. Adalah yang kedua, apa itu? Hasil fotosintesis itu bisa berupa karbohidrat. Seperti apa? Buah-buahan, padi, ya kan? Jagung. Apalagi? Banyak dan itu diperlukan untuk makanan manusia dan hewan. Jadi dua hal penting itu tadi, ya, menyediakan oksigen dan menyediakan bahan makanan. Pertanyaan ke-27. Tumbuhan dapat tersebar di permukaan bumi dengan berbagai cara. Sebutkan 3 cara yang dapat menyebarkan tumbuhan tersebut. Ya, kalian udah belajar ya ini. Yang pertama adalah benar sekali, disebarkan oleh hewan. Ada yang dimakan, kemudian bijinya dibuang di tempat lain. Seperti apa? Ya, monyet, gajah, tuh ya, dia makan buah, dia sebar lagi bijinya itu di tempat lain. Yang kedua, ditiup angin. Wah, kalau bunga tuh sedang ada putik, ada benang sarinya, dibawa angin, berterbangan kemana-mana ya, sehingga dia tumbuh di tempat lain. Yang ketiga, di bawah air. Biasanya pohon kelapa. Pohon kelapa di pinggir pantai, buahnya jatuh, terbawa oleh ombak ke tempat lain yang jauh. Itu juga bisa menyebarkan pohonnya. Dan mungkin bisa saja dibawa oleh kita manusia, sengaja ditanam ya dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain. Itu bisa juga ya. Pertanyaan 28. Apa yang dimaksud materi? Sudah bisa jawabnya? Ya, materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Contohnya apa, Pak? Banyak sekali. Ada yang makhluk hidup dan bisa juga makhluk tak hidup. Kita ini orang atau manusia itu termasuk materi. Tumbuhan, kemudian hewan, itu materi semua. Dan yang tidak hidup, contohnya meja, kursi, kelas, itu juga semua materi. Jelas ya? 29. Benda ada 3 wujud. Sebutkanlah. Bisa? Ya, 1 padat, 2 cair, 3 gas. Ya, mudah sekali. Ya, Nana, sekarang nomor 30 terakhir ya. Apa yang menyebabkan sebuah benda berubah dari satu wujud ke wujud lain? Misalkan dari cair menjadi uap, atau dari uap menjadi embun. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Ya, jawabannya sangat mudah, yaitu karena menerima kalor dan melepaskan kalor. Kalor itu panas ya. Jadi menerima panas atau mengeluarkan panas. Itu jawabannya. Terima kasih sudah menonton video Bapak. Saksikan video-video berikutnya. Selamat belajar. Oke.